Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Setiawan dengan NIM 231090300134, program studi teknik mesin. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada saya dalam mengerjakan tugas video ini. Selawat serta salam tidak lupa saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Tujuan dibuatnya video ini guna menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah menggambar teknik berbasis komputer. Dalam video ini saya akan membahas dan menjelaskan salah satu materi mata kuliah menggambar teknik berbasis komputer, yaitu jenis-jenis pandangan dan cara menggambar khusus. Materi ini adalah salah satu materi menggambar teknik berbasis komputer yang harus dipelajari pada saat semester ini. Tujuan pembelajaran pada materi jenis-jenis pandangan dan cara penggambaran khusus di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah menjelaskan jenis-jenis pandangan dalam menggambar teknik, dan yang kedua adalah menjelaskan cara-cara penggambaran khusus dalam menggambar teknik. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis pandangan di dalam gambar teknik. Terdapat beberapa jenis pandangan yang digunakan untuk memudahkan dalam membaca gambar agar dapat dipahami secara lebih jelas. Pandangan depan gambar umumnya menyatakan sebagai gambaran utama suatu benda yang dapat memberikan informasi berupa bentuk atau setidaknya fungsi. Benda secara umum, jika gambar pada pandangan depan belum cukup memberikan informasi yang cukup, maka dapat diberikan gambar pandangan lain seperti pandangan atas, pandangan samping, pandangan belakang, dan lain sebagainya. Namun pada gambar kerja, jumlah gambar pandangan umumnya dibatasi dan digunakan seperlunya apabila sudah membuat informasi gambar dan dengan jelas agar gambar kerja lebih efisien, jadi tidak membuat pandangan yang tidak diperlukan. Selanjutnya, dalam menyatakan bentuk suatu benda dengan cara proyeksi ortogonal, kita dapat menentukan suatu pandangan atau lebih sebagai pandangan utama. Tetapi untuk kedua benda dengan bentuk tertentu, penyajiannya secara ortogonal kadang-kadang menjadi tidak jelas atau memerlukan banyak pandangan. Di bawah ini akan ditemukan jenis-jenis pandangan sebagai alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama ada jenis pandangan depan, sebelumnya sudah dijelaskan. Pandangan depan gambar umumnya menyatakan sebagai gambar utama suatu benda yang dapat memberikan informasi berupa secara bentuk atau setidaknya fungsi benda secara umum. Salah satu hal terpenting dalam bentuk pandangan pada gambar teknik yaitu memilih pandangan depan yang tepat, karena gambar pandangan depan menampilkan gambaran bentuk benda secara umum yang dapat dengan mudah dipahami.
Selain itu, pemilihan pandangan depan menentukan jumlah gambar pandangan yang akan digambar. Selanjutnya, penentuan pandangan depan tidak selalu diartikan sebagai tampak pandangan gambar jika dilihat dari arah depan. Namun lebih dari itu, pandangan depan diharapkan mampu menyajikan gambar benda secara umum. Nah, misalnya gambar sebuah benda yang terlihat lebih jelas apabila pandangan depannya menggunakan sisi samping benda, seperti sebuah pesawat yang akan tampak jelas apabila dilihat dari arah samping. Oleh karena itu, pandangan depan pada gambar pesawat tersebut dapat menggunakan gambar pada sisi samping pesawat. Contoh pandangan depan ini terdapat sebuah pesawat yang digambar dengan 3 sisi yang berbeda: sisi depan, sisi samping, dan sisi atas. Nah, seperti digambar. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa penentuan pandangan depan tidak selalu diartikan sebagai tampak pandangan gambar jika dilihat dari arah depan. Namun lebih dari itu, pandangan depan diharapkan mampu menyajikan gambar benda secara umum. Misalnya, gambar sebuah benda yang terlihat lebih jelas apabila pemandangan depan menggunakan sisi samping benda seperti sebuah pesawat ini, yang akan tampak lebih jelas apabila dilihat dari arah samping. Oleh karena itu, pandangan depan gambar pesawat tersebut dapat menggunakan gambar pada sisi samping. Selanjutnya yang kedua ada jenis pandangan khusus. Untuk menggambarkan bagian benda yang bentuk miring atau lengkungan akan lebih mudah dan jelas bila menggunakan pandangan khusus. Berikut ini gambar 10.1, 10.2, dan 10.3 akan memperlihatkan contoh cara penggambaran pandangan khusus. Contoh gambar yang pertama, gambar 10.1 pandangan khusus. Dalam contoh gambar ini terdapat gambar yang digambar dengan 2 pandangan. Di sebelah kiri terdapat gambar yang digambar dengan pandangan. Kurang jelas ini ya gambarnya. Ortogonal jika dilihat dengan gambar yang di atas, keterangannya ini tidak jelas. Keterangannya jelas. Dan yang kedua, di sebelah kanan ada gambar yang digambar dengan pandangan khusus. Jika dilihat dengan gambar yang di atasnya, keterangannya jelas. Selanjutnya, gambar 10.2 yaitu pandangan khusus. Seperti yang saya sudah jelaskan, untuk menggambar bagian benda yang bentukan miring atau lengkung akan lebih mudah dan jelas bila menggunakan pandangan khusus. Gambar yang tertera di sini terlihat sebuah benda yang bentuknya miring atau lengkung. Gambar tersebut digambar dengan 2 pandangan. Yang pertama di sebelah kiri digambar dengan pandangan cara ortogonal. Keterangannya digambar menyatakan tidak jelas. Dan ada di sebelah kanan ada gambar yang digambar dengan pandangan khusus. Gambar yang tertera menyatakan bahwa gambar jelas.
Selanjutnya, gambar 10.3 pandangan khusus. Di sini gambar yang tertera bentuknya miring atau lengkung dan sepertinya yang sudah saya jelaskan tadi, untuk menggambar bagian benda yang bentuknya miring atau lengkung akan lebih mudah dan jelas bila menggunakan pandangan khusus. Di sini terdapat dua gambar yang berada di sebelah kiri gambar A dan di sebelah kanan gambar B. Dan itulah contoh-contoh gambar untuk jenis pandangan khusus yang terdapat pada gambar 10.1, 10.2, dan 10.3. Selanjutnya, yang tadi kita lihat atau contoh gambar pandangan khusus yang sudah tadi kita lihat, proyeksinya mengikuti ketentuan cara proyeksi Amerika. Dengan demikian, pandangan khusus tersebut tidak boleh digunakan apabila gambar yang kita buat menggunakan cara proyeksi Eropa. Perlu diingat bahwa dalam suatu gambar tidak boleh menggunakan dua cara proyeksi. Akan tetapi pandangan tersebut menjadi boleh digunakan pada cara proyeksi Eropa apabila arah pandangan yang dimaksud ditunjuk dengan anak panah seperti pada gambar 10.4 yang nanti gambarnya akan kita lihat pada gambar cara proyeksi Amerika. Kadang-kadang digunakan juga pandangan khusus tanda panah apabila gambar pandangan khusus tidak dapat ditempatkan pada tempat semestinya, seperti gambar 10.4 pandangan khusus dengan menggunakan tanda panah. Kita akan membahas gambar 10.4 terlebih dahulu, atau gambar yang ada di sebelah kiri, yaitu gambar dengan proyeksi Eropa. Sebelumnya sudah dijelaskan pandangan khusus yang ditunjukkan pada gambar 10.1, 10.2, dan 10.3. Proyeksinya mengikuti ketentuan cara proyeksi Amerika. Dengan demikian, pandangan khusus tersebut tidak boleh digunakan apabila gambar yang kita buat menggunakan cara proyeksi Eropa. Nah, perlu diingat bahwa dalam suatu gambar tidak boleh menggunakan dua cara proyeksi, akan tetapi pandangan tersebut menjadi boleh digunakan pada cara proyeksi Eropa apabila arah pandangan yang dimaksud ditunjuk dengan anak panah, seperti pada contoh gambar 10.4 atau gambar yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya kita akan bahas gambar 10.4 atau gambar yang ada di sebelah kanan, yaitu gambar proyeksi Amerika. Pada gambar cara proyeksi Amerika kadang-kadang digunakan juga pandangan khusus dengan tanda panah apabila gambar pandangan khususnya tidak dapat tempat semestinya. Selanjutnya ada dua jenis pandangan sebagian suatu kondisi tertentu. Suatu benda tidak perlu dilakukan penggambaran secara lengkap, di mana pada kondisi tersebut cukup digambar pada bagian yang diperlukan. Untuk dibuat gambarnya pada bagian yang tidak digambar dibatasi oleh garis. Untuk memperjelas bentuk suatu benda, kadang-kadang hanya diperlukan pandangan sebagian dari arah-arah tertentu saja.
Akan tetapi bukan arah menurut cara proyeksi ortogonal. Yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya gambar 10.5 memperlihatkan contoh cara penggambaran pandangan sebagian seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Suatu kondisi tertentu, suatu benda tidak perlu dilakukan penggambaran secara lengkap, di mana pada kondisi tersebut cukup pada bagian yang diperlukan untuk dibuat gambarnya. Pada bagian yang tidak digambar dibatasi oleh garis memperjelas bentuk suatu benda, kadang-kadang hanya diperlukan pandangan sebagian dari arah-arah tertentu. Akan tetapi bukan arah menurut cara proyeksi ortogonal. Untuk gambar dua pandangan yang menghasilkan gambar mengaburkan atau tidak jelas dapat juga ditangani dengan cara menggambar pandangan, seperti pada gambar di bawah ini. Gambar 10.6 pandangan sebagian. Selanjutnya jenis pandangan yang kedua yaitu pandangan setempat. Selain pandangan sebagian, terdapat pandangan setempat yang memperlihatkan gambar pandangan yang lebih sempit. Misalnya gambar pandangan setempat pada alur pasak. Pandangan tersebut dibuat untuk melengkapi gambar pada poros, di mana poros tersebut digambar dengan pandangan sebagian. Pandangan setempat dihubungkan dengan gambar utama dari garis sumbu dan diagram dengan garis tebal. Gambar 10.7 ini memperlihatkan cara penggambaran pandangan setempat. Pandangan setempat digambarkan dengan garis tebal dan harus dihubungkan dengan gambar utama oleh garis sumbu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pandangan hatkan gambar pandangan yang lebih sempit. Gambar pandangan setempat pada alur pasak tersebut dibuat untuk melengkapi gambar pada poros, di mana poros tersebut digambar dengan pandangan sebagian. Pandangan setempat dihubungkan dengan gambar utama dan garis sumbu dan garis dengan garis tebal dan digambarkan dengan garis tebal. Selanjutnya jenis pandangan yang keenam. Ada pandangan detil untuk bagian benda yang amat kecil yang tidak dapat digambarkan dengan jelas atau tidak dapat diberi ukuran dengan baik, maka bagian benda tersebut dapat digambarkan lebih terperinci dengan skala pembesaran bagian yang akan diperbesar. Diberi lingkaran tipis dan ditandai dengan huruf besar. Misalnya A pada gambar 10.8 yang nanti akan kita lihat gambarnya. Gambar hasil pembesarannya dibuat di tempat lain yang tidak jauh dari gambar pokoknya. Pada gambar hasil pembesaran diberi keterangan detil disertai angka skala seperti pada gambar 10.8b. Ini adalah contoh
gambar jenis pandangan detil. Kita lihat di sebelah kiri ada gambar garis yang diberi lingkaran ada garis yang diberi lingkaran tipis seperti yang sudah dijelaskan tadi pada bagian benda yang amat kecil yang tidak dapat digambarkan dengan jelas atau tidak dapat diberi ukuran dengan baik, maka bagian benda tersebut dapat digambarkan lebih terperinci dengan skala pembesaran bagian yang akan diperbesar diberi lingkaran tipis dan ditandai dengan huruf besaran, dan gambar yang di sebelah kanan ialah gambar yang hasil pembesarannya dibuat yang jauh dari gambarnya. Keterangan detil A disertai angka skala selanjutnya jenis pandangan yang tersebut yaitu pandangan tambahan. Pandangan tambahan digambar menggunakan bidang batu atau terletak dekat dengan bagian yang akan digambar dengan posisi tegak lurus. Arah pandangan dengan menggunakan pandangan tambahan, dasar proyeksi ortogonal tetap dipertahankan, misalnya untuk gambar sebuah benda dengan bagian yang miring. Jika gambar dengan menggunakan proyeksi ortogonal tidak dapat terlihat bentuk kemiringannya pada benda, contoh pandangan tambahan di sini terdapat gambar sebuah benda yang digambarkan dengan pandangan tambahan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pandangan tambahan digambarkan menggunakan bidang bantu yang terletak dekat dengan bagian yang akan digambar dengan posisi tegak lurus. Arah pandangan dengan menggunakan pandangan tambahan, dasar proyeksi ortogonal tetap dipertahankan, misalnya untuk gambar sebuah benda dengan bagian yang miring. Jika digambar dengan menggunakan proyeksi ortogonal tidak dapat terlihat bentuk kemiringannya pada benda. Dan itulah beberapa jenis pandangan yang digunakan untuk memudahkan dalam pembacaan gambar agar dapat dipahami secara lebih jelas. Selanjutnya kita akan bahas cara-cara penggambaran khusus di dalam gambar teknik. Ada beberapa cara menggunakan penggambaran khusus. Langsung saja kita bahas. Yang pertama ada penggambaran bidang tambahan. Contoh pandangan tambahan. Ini gambar contoh pandangan tambahan. Nah, di sini cara-cara penggambaran khusus. Pembagian bidang itu rata atau datar. Untuk menjelaskan bentuk rata datar tanpa menambah pandangan lain, maka pada bidang rata tersebut ditandai dengan garis diagonal di gambar 10.9. Perlu juga diketahui bahwa dalam gambar bangunan atau arsitektur, suatu segi empat yang diberi diagonal diartikan sebagai lubang. Gambar 10.10 yang juga nanti akan kita lihat di sini sudah ada gambar
10.10 yaitu gambar lubang segi 4 dalam gambar bangunan atau arsitektur seperti yang sudah jelaskan. Perlu kita ketahui bahwa dalam gambar bangunan atau arsitektur, suatu segi 4 yang diberi diagonal diartikan sebagai lubang. Selanjutnya cara penggambaran khusus yang kedua, ada penggambaran garis-garis berpotong atau penggambaran garis-garis berpotong. Perpotongan antara dua permukaan, misalnya antara silinder dan silinder, atau antara silinder dengan kerucut dapat digambarkan dengan 3 kemungkinan, yaitu yang pertama kemungkinan yang digambarkan secara sebenarnya, arti perpotongan digambar dengan garis gambar yang tebal jika kelihatan dan dengan garis putus-putus jika tersembunyi, seperti pada gambar di bawah ini, gambar 10.11. Kemungkinan yang kedua adalah digambarkan dengan disederhanakan seperti pada gambar 10.12 yang nanti kita lihat untuk menghemat waktu. Beberapa garis berpotong yang sebenarnya dapat digambar dengan sederhana, seperti satu garis berpotongan antara silinder dengan silinder seperti pada gambar 10.12 bagian A dan B. Yang kedua, garis berpotong antara silinder dengan prisma tegak lurus seperti gambar 10.12 bagian C. Di dalam contoh-contoh di atas, garis-garis berpotong yang sendinya lengkung disederhanakan oleh garis lurus atau boleh dengan busur lingkaran garis berpotong. Ini akan lebih mirip dengan garis berpotong yang sebenarnya bila perbedaan ukuran antara kedua benda tersebut makin besar penyederhanaannya. Jangan lakukan seandainya akan mengganggu kejelasan. Gambar 10.12 garis-garis berpotong digambarkan dengan disederhana. Di sini terdapat gambar pada 12.12 garis-garis berpotong digambarkan dengan disederhanakan. Di sini terdapat gambar contoh garis-garis berpotongan digambarkan dengan disederhanakan. Gambar bagian A dan B ialah gambar garis berpotong antara silinder dengan silinder. Sedangkan gambar bagian C dan D adalah gambar garis berpotongan antara silinder dengan prisma tegak lurus. Dalam contoh ini, garis-garis berpotongan yang sendinya lengkung disederhanakan oleh garis lurus atau boleh dengan busur. Lingkaran garis berpotong ini akan lebih miring dengan garis berpotong yang sebenarnya bila perbedaan ukuran antara kedua benda tersebut makin besar. Penyederhanaan ini jangan dilakukan seandainya akan mengganggu kejelasan gambar. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga yaitu digambarkan dengan garis hayalan. Gambar 10.13 yang nanti akan kita lihat, dijelaskan dahulu bahwa garis berpotongan khayal yang terdapat pada pembulatan atau berpotongan antara silinder digambar dengan garis tiap
tepi sampai pada batas-batas gambar seperti pada gambar 10.13, tetapi pada gambar pandangan samping garis demikian digambar dengan garis tebal. Pada gambar 10.13 nanti diperlihatkan benda yang terdiri dari sebuah flange dan sebuah kerucut terpancung dalam dua proyeksi, yaitu pandangan depan dan pandangan samping. Pada pandangan samping, lingkaran-lingkaran yang merupakan jenis garis berpotongan antara bidang datar dan kerucut digambar dengan garis tebal, walaupun sebenarnya garis ini tidak kelihatan karena pembulatannya. Dan ini adalah contoh gambar yang tadi kita bahas, yaitu contoh gambar garis-garis berpotong digambarkan dengan garis khayal pada gambar yang berada di sisi kiri, yaitu gambar dengan garis tipis. Tadi sudah dijelaskan bahwa garis berpotong khayal yang terdapat pada pembulatan atau berpotongan antara silinder digambar dengan garis tipis, tidak sampai pada batas-batas gambar seperti pada gambar yang ada di sisi kiri ini. Sedangkan pada gambar yang sebelah kanan, yaitu gambar benda dengan garis tebal, tadi juga sudah dijelaskan bahwa memperlihatkan benda yang terdiri dari sebuah flange dan sebuah kerucut terpancung dalam dua proyeksi pandangan, yaitu pandangan depan dan pandangan samping. Pada pandangan samping, lingkaran yang merupakan bagian berpotong antara bidang datar dan bidang kerucut diantaranya dengan garis tebal, walaupun sebenarnya garis ini tidak kelihatan karena pembulatannya. Selanjutnya ada cara penggambaran khusus yang ketiga, yaitu penggambaran benda simetris. Benda-benda simetris dapat digambarkan sebagai jenis seperti pada contoh gambar 10.14 dapat dilihat terdapat 3 buah benda yang digambarkan dengan penggambaran benda simetris. Selanjutnya, cara penggambaran khusus yang keempat, ada penggambaran benda yang terlalu panjang. Benda seperti poros yang panjang dapat digambar terputus-putus garis pemutusnya. Dapat digambar dengan garis tipis bebas atau dengan garis berzigzag seperti pada gambar di bawah ini, yaitu gambar 10.15. Gambar di bawah ini terdapat 2 gambar. Di sebelah kiri ada gambar A, yaitu gambar pemutasan dengan garis tipis bebas, dan gambar yang di sebelah kanan gambar B, yaitu gambar pemutusan dengan garis zigzag. Selanjutnya, cara penggambaran khusus yang kelima, ada penggambaran untuk bentuk yang mengulangi bagian benda yang bentuknya berulang-ulang. Tidak perlu digambar seluruhnya, akan tetapi dapat digambar 1 atau 2 bentuk di bagian tempat yang penting seperti gambar 10.16 yang nanti akan kita lihat. Tempat-tempat penting artinya adalah yang pertama pada titik potong antara garis sumbu utama dan lingkaran jarak, dan satu lagi jika seluruhnya terletak pada lingkaran jarak yang sama seperti pada gambar 10.16A. Yang kedua di ujung jika seluruh terletak pada segi 4 seperti pada gambar 10.16 yang B. Yang ketiga pada kedua ujung dan 1/3 sebelahnya jika
seluruh terletak pada satu garis seperti pada gambar 10.16 bagian C, yang nanti kita juga lihat ya di sini gambar 10.16, yaitu gambar penggambaran bentuk bagian benda yang berulang-ulang. Tadi sudah dijelaskan bahwa bagian benda yang bentuknya berulang-ulang tidak perlu digambar seluruhnya, tetapi dapat digambar satu atau dua bentuk saja di bagian tempat yang penting pada gambar. Tempat pentingnya ialah pada titik potongan antara garis sumbu utama dan lingkaran jarak, dan satu lagi jika seluruhnya terletak pada lingkaran jarak yang sama pada gambar yang B. Tempat pentingnya berada di ujung jika seluruhnya terletak pada segi 4, dan pada gambar yang ketiga atau gambar C. Tempat pentingnya pada kedua ujung dan satu di sebelahnya jika seluruh terletak pada suatu garis. Selanjutnya cara penggambaran khusus yang keenam adalah penggambaran bentuk asal benda. Bentuk asal benda sebelum ditekuk perlu ditunjukkan penggambarannya dengan garis, gores titik ganda seperti pada gambar 10.17 yang akan nanti kita lihat. Jika suatu benda dihasilkan dari pembentukan seperti hasil tekukan yang terdapat pada gambar 10.17, bentuk semula dari benda tersebut tidak tampak lagi. Dalam hal ini, bentuk asli digambar dengan garis sumbu seperti pada gambar 10.17 nanti. Cara ini juga dipakai untuk menyatakan bentuk hasil dari bahan yang dipergunakan. Cara dengan disebut belakangan. Ini belum ditentukan dalam ISO tetapi telah dipergunakan oleh beberapa negara selain Jepang. Ini dia gambar 10.17-nya, yaitu gambar penggambaran bentuk asal benda. Tadi sudah dijelaskan bahwa bentuk asal benda sebelumnya ditekuk perlu ditunjukkan penggambarannya dengan garis, gores, titik, ganda jika suatu benda dihasilkan dari pembentukan seperti hasil tekukan yang terdapat pada gambar ini. Bentuk semula dari benda tersebut tidak tampak lagi. Dalam hal ini, bentuk aslinya digambar dengan garis sumbu seperti gambar ini. Cara ini juga dipakai untuk menyatakan bentuk asli dari bahan yang dipergunakan. Cara yang disebut belakangan ini belum ditentukan dalam ISO tetapi telah dipergunakan oleh beberapa negara selain Jepang. Selanjutnya cara penggambaran khusus yang yaitu bagian yang berdampingan. Jika pada gambar utama diperlukan bagian yang ada di sebelah, maka bagian tersebut digambarkan dengan garis, gores, titik ganda tipis seperti pada gambar di bawah ini. Di bawah ini adalah penggambaran bagian yang berdampingan. Sudah dijelaskan tadi bahwa jika pada gambar utama diperlukan bagian yang ada di sebelahnya, maka bagian tersebut digambarkan dengan goresan titik ganda tipis seperti pada gambar di bawah ini. Ini selanjutnya cara penggambaran khusus yang ke-8, yaitu penggambaran bagian-bagian dari
di kartel, jaringan kawat, plat berdes, dan lain-lain. Pola dari bentuk-bentuk yang dimaksud digambar pada bidang hanya sebagian saja seperti pada gambar 10.17. Ini terdapat 4 gambar benda yang gambar A memperlihatkan bagian benda yang dikertek, pada gambar B memperlihatkan bagian benda yang bergerigi, pada gambar C memperlihatkan benda yang di jari kawat, dan gambar yang D memperlihatkan benda yang di plat bordes. Selanjutnya, cara penggambaran khusus yang ke-10 itu yaitu gambar penggambaran dengan proyeksi putar. Sudah dijelaskan dengan menggunakan pada cara penggambaran ini suatu bagian benda dalam suatu pandangan proyeksi menjadi pandangan lain, tidak menggunakan garis-garis lurus tetapi dengan menggunakan garis-garis yang memutar seperti pada gambar ini. Maksud dari proyeksi putar ini adalah untuk menghasilkan pandangan yang lebih jelas dan menyeluruh sehingga jumlah gambar dapat dibatasi keterangan pada gambar ini. Yang A adalah benda, B adalah hasil proyeksi biasa sebagian sirip jelas tetapi lubang tidak jelas. Nah, dan yang C hasil proyeksi biasa bagian lubang jelas tetapi sirip tidak jelas, dan ini yang D hasil proyeksi berputar bagian sirip dan lubang jelas sehingga dengan 2 pandangan saja gambar benda menjadi cukup jelas. Selanjutnya, suatu gambar harus memperlihatkan bentuk benda sejelas mungkin. Sebuah elemen seperti misalnya sebuah lengan yang diletakkan pada sebuah bos dengan suatu sudut tertentu pada pandangan depan tidak tampak nyata, akan tampak lebih pendek. Cara untuk menghindari hal tersebut adalah dengan proyeksi putar bagian miring tersebut diputar hingga sejajar dengan bidang proyeksi baru. Kemudian proyeksi untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar gambar 10.21. Nah, ini gambar 10.21 ialah gambar penggambaran dengan proyeksi putar seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa suatu gambar harus memperlihatkan bentuk benda sejelas mungkin. Sebuah elemen seperti misalnya sebuah lengan yang diletakkan pada sebuah bos dengan suatu sudut tertentu pada pandangan tidak tampak nyata, panjang sebenarnya akan lebih pendek. Untuk menghindari hal tersebut adalah dengan proyeksi putar. Bagian miring tersebut diputar hingga sejajar dengan bidang proyeksi baru, kemudian diproyeksikan. Contoh lainnya adalah pada gambar 10.22a yang nanti gambarnya akan kita lihat. Benda tersebut merupakan sebuah benda yang rumah bantalan luncur yang diperkuat dengan 4 sebuah sirip
dan ada 4 sebuah lubang. Dengan mengingatkannya, sirip dan lubang tidak mungkin diperlihatkan dalam satu pandangan atau potongan secara jelas. Gambar 10.21b yang nanti kita akan lihat adalah gambar potongan melalui lubang pada gambar ini. Siripnya tidak tampak dalam bentuk yang sebenarnya. Jika dipotong menurut siripnya seperti gambar 10.22c, di mana menurut aturan sirip tidak boleh dipotong, maka lubangnya tidak kelihatan. Sesuai asas gambar minimum, jumlah gambar dapat dibatasi dengan menggunakan frekuensi putar seperti gambar 10.22d. Nanti kita akan lihat dan kita bahas pada bidang potong lalu diproyeksikan, atau bendanya dipotong melalui lubang dan siripnya akan diputar. Bidang potong dan proyeksi ini tergantung dari letak bendanya. Pada gambar 10.22d, pada bidang potong lalu diproyeksikan pada benda diputar. Gambar A adalah benda tersebut merupakan sebuah benda yang rumah bantalannya luncur yang diperkuat dengan EMP buah sirip dan ada 4 buah lubang untuk mengikat sirip, dan lubang tidak mungkin diperlihatkan dalam satu pandangan potong. Nah, selanjutnya ini udah gambar dari 10.22. Nah, gambar 10.22 penggambaran dengan proyeksi putar. Nah, di sini tidak ada rumus dalam materi jenis-jenis pandangan dan cara penggambaran khusus, tidak ditemukan rumus sama sekali. Nah, akhirnya kita sudah di penghubung video. Mohon maaf jika saya ada kesalahan baca atau menjelaskan materi yang tidak jelas. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Dan kalau suara saya tidak jelas atau tidak lantang, saya juga mohon maaf, karena sudah tidak terasa kita sudah di penghubung video dan sudah habis materi dengan judul jenis-jenis pandangan dan cara penggambaran khusus. Nah, saya Endang Setiawan izin pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.